Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Shadaqallah. Masyaallah muslimin, sedang jemaah subuh Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah membangunkan kita. Dalam arti kata Allah masih mengizinkan kita semua untuk menginjak bumi Allah, untuk bernaung di bawah langit kepunyaan Allah, untuk menghirup oksigen milik Allah Subhanahu wa taala, menikmati cahaya matahari dan bertebaran di muka bumi Allah, mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya untuk bekal kita untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berselawat kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa untuk kita semua risalah sehingga kita mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal kitabnya untuk kita pedomani dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-23 yang kita bacakan tadi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bisurah min mithli. Sekiranya kalian masih ragu, kata Allah, terhadap apa yang kuturunkan kepada hambaku Muhammad, kata Allah. Artinya sekiranya kalian masih ragu terhadap Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, fa'tu bisurah min mithli, buatlah satu surat saja yang semisal dengannya. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jadi ajaklah para ahli-ahli, para pakar-pakar, kata Allah, jika kamu benar, kata Allah. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kamu tidak bisa, kata Allah. Allah ulangi, tidak akan pernah bisa, kata Allah. Maka dari itu fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka dari itu takutlah terhadap siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang bahan bakarnya adalah juga kita mungkin anak-anak kita dan batu. Uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang telah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada malaikat yang membawa, beriman kepada kitab, tentu kita tidak akan ragu lagi dengan iman yang ada di dalam diri kita, keyakinan hakul yakin yang dalam diri kita, bahwa kita tidak ragu. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi kita orang yang muttaqin. Bagi orang yang masih ragu, apakah ini memang petunjuk dari Tuhan?
Sehingga Allah tantang dalam surat Al-Baqarah ayat 23 ini. Sekiranya kalian masih ragu, buatlah satu surat saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran ini diturunkan 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Turunnya Al-Quran itu tidak hanya sekaligus turun kepada Nabi Muhammad SAW, tapi adalah setiap kebutuhan, persoalan-persoalan yang perlu dijawab oleh Rasulullah, maka turun ayat. Asbabun nuzulnya, ada sebab-sebabnya. Asbabun nuzulnya ayat itu turun. Jadi dalam selang waktu itu Bapak dan Ibu, turun, ada kebetulan turun ayat selama itu. Sekarang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, coba perhatikan Bapak dan Ibu, kalau kita hitung sekarang jumlah Bapak dan Ibu di dalam Al-Quran itu, jumlah hari munculnya yaum itu di dalam Al-Quran itu sebanyak 365 kali. Coba bayangkan, apa itu 365? Jumlah hari dalam satu tahun. Yaumaini, hari dalam bentuk jamak itu 30 kali. Bulan 12 kali. Coba bayangkan, turunnya 22 bulan 22 hari, dianalisis sekarang ternyata seperti ini. Bisakah manusia membuat suatu tulisan yang seperti ini? Jika kalian mampu untuk membuat kata Allah, tidak bisa kata fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Siapapun yang ditanya pakar-pakar ahli tidak akan pernah bisa membuat hal yang seperti ini. Jika kalian masih ragu kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hal lagi yang ingin kita sampaikan, bahwa pada Ibu, bumi kita ini berada dalam suatu planet bumi yang bersamaan dengan kita ini ada bermiliar-miliarnya, berada dalam galaksi Bima Sakti. Mungkin semua kita telah tahu, galaksi ini juga bermiliar-miliar banyaknya galaksi ini. Artinya kalau kita hitung, jangankan bumi, galaksi ini bermiliar-miliar banyaknya. Bayangkan yang seperti bumi kita ini, betapa banyaknya. Bapak dan Ibu, NASA melalui suatu teleskop yang namanya teleskop Hubble, yang mempunyai dipasangkan di situ kamera infrared chandra namanya, yang daya jangkaunya sangat luar biasa, yang sangat jauh sekali. Ketika diterbangkan di luar angkasa itu Bapak dan Ibu, dia merekam suatu rekaman yang setiap saat, setiap detik, setiap saat selalu ada yang kelihatannya pecah. Artinya Bapak dan Ibu, semua yang sejenis dengan bumi kita setiap saat ini meledak. Artinya kiamat terjadi di mana-mana. Bumi kita aja yang belum waktunya. Jadi dari pantauan itu, setiap saat begitu banyak meledak terus. Apa yang terjadi kepada Ibu dari tangkapan kamera infrared chandra itu, ketika semua yang meledak itu bagaikan bunga mawar yang merah, red rose, seperti mawar merah. Jadi Bapak Ibu, kejadian di belahan-belahan yang seperti bumi kita ini yang meledak setiap saat seperti bunga mawar merah. Itu yang ditangkap oleh kamera. Dan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, ini sekarang Bapak dan Ibu, yang lihat ini sekarang. Tapi 14 abad yang lalu telah disampaikan oleh manusia yang ummi, Muhammad SAW. Fa'idan saqqatis sama' faqanat wardatan qaddihan fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Apabila langit telah terbelah seperti merah mawar bagaikan kilapan minyak. Ini Al-Quran yang mengatakan, Pak. Kalau tadi NASA yang bicara hasilnya, ini Al-Quran 14 abad yang lalu mengatakan ini. Ketika langit terbelah
bagaikan merah mawar. Jadi persis sama dengan apa yang ditangkap oleh kamera infrared Chandra. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mungkinkah ada manusia yang bicara 14 abad yang lalu yang seperti ini? Kali lagi Bapak dan Ibu, mungkinkah manusia yang bicara seperti itu 14 abad yang lalu? Tentu tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, siapa yang bicara ini? Dan inilah yang membuat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, para ilmuwan berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa la tadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Apabila pertolongan Allah itu, mereka berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, apakah kalian masih ragu dapat kuturunkan kepada hamba-Ku Muhammad? Kata Allah, fa'tu bi surah min mithlihi. Bisakah kalian membuat hal yang seperti itu? Kata Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Ketika kita telah yakin bahwa ini adalah buku manual kehidupan kami dari pencipta yang menciptakan kita, yang kepadanya kita akan kembali, tentu kita akan mempedomani, menjadikan ini hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi berbeda dalam kehidupan kita. Sudah berapa tahun kita Bapak dan Ibu memperingati nuzul Al-Quran? Tentu kita bisa menjawab masing-masing kita. Berapa usia kita sekarang? Tanya kepada diri kita Bapak dan Ibu, sudah sejauh mana Al-Quran yang tidak kita ragukan lagi kebenarannya ini kita pahami isinya dan kita amalkan di dalam kehidupan kita? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jujur kepada diri kita masing-masing saat ini. Apakah Al-Quran yang kita baca sekarang masih ilmu yang dulu kita pelajari di TPA dan TPSA kita? Kita diajarkan membaca Al-Quran sampai sekarang, dan bahkan mungkin telah lama juga kita tidak membaca. Setelah khatam Al-Quran, kita tinggalkan Al-Quran ini. Kemudian sekarang kita mungkin mulai lagi menyadari, kita mulai membacakan lagi. Jauh mana kita bisa membaca Al-Quran ini dengan benar, tajwidnya, makhrajnya. Ini dulu Bapak dan Ibu. Walaupun hari ini kita semua dibangkitkan semangat kita untuk kembali membumikan Al-Quran dengan bermunculan pondok-pondok tahfiz, tapi bagi kita sekarang yang sudah berusia di atas 40 tahun, 50 tahun, sudah berapa kemampuan kita membaca Al-Quran, dan sudah berapa kali kita khatamkan Al-Quran itu? Tanya Bapak, sudah berapa kita khatamkan Al-Quran? Membaca saja mungkin belum. Ada yang masih belum mengkhatamkan Al-Quran sepanjang hidupnya kepada dia. Saya bertanya kepada teman-teman saya di tempat kerja saya, dari 10 orang yang saya tanya, tidak berapa orang yang telah mengkhatamkan Al-Quran. Jangankan mengkhatamkan, membaca saja juga masih terbata-bata. Kapan lagi Bapak? Kalau memang kita sudah baca dan kita sudah benar, kita perbaiki terus bacaan kita. Kita ulang-ulangi lagi, kita ulangi sampai khatam. Berapa kali kita khatam? Kalau saja Bapak, satu juz saja satu hari kita sudah khatam dalam satu bulan. Tanggal 1 kita baca juz 1, tanggal 2 kita baca juz 2, tanggal 30 juz 30. Untuk memudahkan. Kalau kita mau Bapak. Kalau tidak, ya seperti ini kita terus sampai akhir hidup kita. Al-Quran hanya dibacakan ketika kita terbalik menjadi mayat. Ketika kita telah kaku dibacakan Al-Quran, apa maknanya untuk kita? Itu kita. Kalau kita baca, bagaimana kita memahami, mentadaburi Al-Quran? Sudahkah kita pahami ayat demi ayat satu persatu? Kemudian baru mampu kita mengamalkannya. Kemudian ketika kita mengamalkannya, kita merasakan manfaatnya.
tentu kita mendakwahkannya agar orang lain bisa merasakan apa yang kita rasakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting bagi kita sekarang, untuk menyadari kepada diri kita masing-masing, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, teman-teman kita. Kalau memang Al-Quran ini pedoman hidup kita, sudah berapa pemahaman kita tentang Al-Quran ini? Semua kita hari ini rata-rata telah mengenyam pendidikan sarjana. Ternyata kita mampu memahami kitab-kitab yang begitu banyaknya, literatur yang begitu banyaknya, Bapak dan Ibu, yang tebalnya jauh melebihi tebalnya Al-Quran. Kita baca itu sampai khatam berapa kali? Tidak ada satu kitab. Beberapa kitab sesuai dengan mata pelajaran kita, sebesar 1, sebesar 2, sebesar 3 sampai kita sarjana. Berapa yang kita baca, Bapak dan Ibu? Berapa yang kita kuasai, Bapak dan Ibu? Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen-dosen kita, dan kita lulus menjadi sarjana. Mampu kita selesaikan. Seorang sarjana hukum, dia begitu kenal paham dengan kitab-kitab undang-undang hukum pidana, hukum dan semuanya. Ketika ditanya persoalannya ini pasalnya yang berlaku. Seorang sarjana kesehatan, seorang dokter, ini penyakitnya, ini obatnya, langsung dia. Seorang sarjana pertanian, dia melihat jenis tanah ini tanaman yang cocok untuk ini, langsung dia mengerti. Hanya dalam selang waktu 4 tahun sampai 5 tahun mengenyam pendidikan. Tidak semua kita memang harus sekolah di sekolah IAIN, tapi yang terkait dengan pedoman hidup kita adalah tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Karena ini adalah petunjuk hidup kita. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang muttaqin. Hudal linnas wa bainatim minal huda wal furqan, dan pembeda yang hak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini, kapan lagi kalau bukan hari ini? Mulai dari diri kita sendiri. Kapan lagi kalau bukan kita? Mulai dari keluarga kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk mengajak anak-anak kita untuk mengenal Al-Quran. Bagaimana setiap pribadi-pribadi kita mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran. Sebagaimana kita juga memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ini, sehingga kita menjadi seorang S1, S2, dan S3 dan menjadi guru besar. Tapi kita belum mampu untuk membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, apalagi untuk mendakwahkannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan tahun ini merupakan momentum perubahan kita untuk semakin dekat dengan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal kitab yang dibawanya sebagai pedoman hidup kita, dan menuntun kita agar kita tertuntun di dalam kehidupan kita, dan kita menjadikan ini manual kehidupan kita yang sebenarnya, agar kita selamat hidup kita sampai ke akhirat nantinya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, mulai dari diri kita masing-masing, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita memperbaiki diri kita. Momentum ini adalah momentum perubahan. Ramadan tahun ini kita jadikan sekali lagi Ramadan yang terbaik bagi kita untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam diri kita. Seekor ulat sutra, Bapak dan Ibu, yang menjijikan, dia masuk ke dalam kepompong dalam 21 hari menjadi kupu-kupu yang indah, yang menyenangkan. Kita yang masuk kepada kepompong Ramadan selama 30 hari, tentu kita berharap juga nanti keluar dari Ramadan, bahkan orang-orang yang menyenangkan semua orang yang menang kita, mampu membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada yang bisa memberikan garansi Ramadan yang akan datangkan berjumpa dengan kita. Mari waktu yang masih tersisa ini kita maksimalkan, kita optimalkan untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkhatamkan Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran ini pedoman hidup kita. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.